pemirsa di mana saja berada, semoga Allah berkahi. Amin. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, dengan Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang kita dapat, walaupun berlapar tapi kuat. Baik, supaya lebih menguatkan iman kita juga Ustaz. Kita katanya sih sholat itu memang menambah pahala. Banyak sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah juga. Tapi ada ternyata waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, supaya tidak salah ya pendengar kita semuanya untuk hal ini. Dan nanti Anda juga bisa bergabung pendengar di 8128878 atau 081166666975. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu paparan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Besar harapan kita kepada Allah sebagai hamba-Nya yang ingin mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang sempurna, karena tidak ada daya upaya yang sempurna kecuali hanya dari Allah semata. Kita sandarkan diri ini sebulat-bulatnya pada Yang Maha Kuasa, sehingga diberi kekuatan lahir dan batin, karena Dialah yang Maha Kuat. Baik pendengar yang berbahagia, kami di studio dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan sangat gembira bisa menjumpai pendengar semua di ruang dengar, dan ini juga bisa diikuti ya di program channel YouTube RRI ini, bisa ditonton langsung. Jadi ini juga kita syukuri perkembangan zaman, kemajuan teknologi tidak hanya didengar tapi juga bisa ditonton. Inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan pandai mensyukuri nikmat Allah, benar-benar Allah tambah nikmat yang ada pada kita dengan keberkahan yang lebih tinggi. Tinggal lagi kita pintar mensyukurinya. Baik, karena pada saat ini mau mengangkat materi waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat dengan pendekatan sunnah dan ilmu falak tentunya. Kalau salat ini memang dia disebut tiang agama. Siapa yang menegakkan salat berarti dia memperkokoh nilai keagamaannya itu sendiri. Siapa yang lalai meninggalkan, tentu dia merusak nilai-nilai kekokohan pada dirinya untuk beragama. Salat ditentukan waktunya. Firman Allah surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Kalau di luar waktunya ya berarti tidak boleh. Ini memang lebih ditujukan kepada salat 5 waktu. Belum boleh azan subuh dikumandangkan kalau fajarnya belum terbit. Dengan sendirinya terlarang azan dikumandangkan kalau fajar belum terbit, baru boleh apabila fajar telah terbit. Begitu juga salat wajib lainnya, belum boleh azan dikumandangkan untuk zuhur apabila matahari masih condong ke timur. Baru boleh apabila dia sudah ada lebih condongnya sedikit ke barat. Dengan bahasa lain, apabila matahari telah tergelincir atau melewati titik tengah hari, baru masuk waktu zuhur. Dan seterusnya sampailah kepada maghrib, isya, baru boleh azan isya dikumandangkan apabila syafaq merah di ufuk timur betul-betul sudah hilang. Di luar itu ya salatnya tidak sah. Misalnya syafaq merah masih ada, karena keburu berangkat atau ada keperluan, diansur saja salat isya pada syafaq merah masih ada, maka
maka itu tidak sah. Itu sudah jelas ketentuannya. Sekarang apa yang dimaksud waktu-waktu yang dilarang atau terlarang mengerjakan salat? Nah, ulama fikih ibadah sudah coba merumuskan, tentu diangkatkan dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sudah ada disusun waktu-waktu yang terlarang tersebut. Pertama, sesudah salat subuh hingga tinggi matahari. Salat subuh kan mulai terbit fajar, naik juga matahari sampai matahari terbit, itu disebut syuruk. Mulai dari fajar sampai terbit itu adalah waktu subuh. Nah, terbit itu disebut syuruk. Syuruk ini artinya timur karena matahari terbit di timur. Syuruk juga bermakna di jadwal salat itu dicantumkan, ada yang membuatnya syuruk, ada yang membuatnya terbit. Maknanya adalah awas, waktu subuh telah habis pada waktu syuruk itu. Kenapa habis? Karena matahari telah terbit. Inilah yang ditanamkan sejak usia dini atau paling tidak usia anak-anak di waktu ngaji dan belajar agama lebih awal sudah ditanamkan apa? Bahwa waktu salat subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit matahari itu apa tadi? Adalah syuruk. Yang jadi persoalan adalah orang banyak salat syuruk. Nah, ini kelirunya. Syuruk yang ada di jadwal salat itu bukan untuk salat, tapi memberitahu batas waktu subuh telah masuk. Nah, di waktu syuruk itu adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat. Apabila syuruk telah masuk, bagaimana? Ya, mungkin membaca atau ngaji, kalaupun ngobrol satu sama lain yang elok-elok, ya silakan. Sudah 20 menit waktu fajar terbit, silakan salat. Namanya salat Isra, salat matahari telah naik. Bahasa lainnya salat duha di awal waktu. Yang kedua, ketika matahari sedang tegak sampai dia tergelincir. Jadi saat matahari tengah hari itu tidak boleh salat. Nah, tidak boleh salat. Kapan berakhirnya? Sampai dia tergelincir. Nah, sudah tergelincir itu melewati titik tengah, itulah yang disebut zuhur, azan dikumandangkan. Yang ketiga, sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Jadi sudah salat asar tidak ada lagi salat. Pengecualiannya tentu ada. Yang harus ditanamkan itu sudah asar tidak ada lagi salat. Dia berarti terlarang untuk mengerjakan salat sunat. Yang ketiga, ya sesudah salat asar hingga matahari terbenam, itu yang ketiga. Kalau yang keempatnya adalah ketika matahari sedang terbit itu sendiri, yang waktu syuruk. Kalau tadi pengantarnya tadi adalah sampai waktu sudah salat subuh tidak ada lagi salat sunat. Nah, dia jadi terlarang salat sunat sampai matahari itu naik. Sekarang dipertegas, di saat matahari sedang terbit itu benar, mulai dari piringan atas muncul sedikit sampai piring bawahnya betul-betul habis. Itu disebut suasana terbit matahari atau syuruk itu sendiri. Yang kelima, ketika matahari sedang terbenam. Terbenam itu ya kan suasana sunset. Beberapa menit menjelang matahari terbenam, suasana di ufuk timur itu indah sekali. Merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan, ada campur putihnya, indah sekali suasana sunset ya. Berangsur-angsur piringan bawah matahari masuk ke ufuk sampai setengah, terus sampai hilang. Nah, di saat itu terlarang melakukan salat. Kalau ingin menikmati indahnya matahari terbenam, nikmati saja, jangan salat di waktu itu. Baru boleh salat apabila piringan matahari
paling atas betul-betul sudah hilang, disepakati kerendahan piring atas matahari itu min 1 derajat di bawah ufuk, betul-betul tidak ada lagi. Baru dibolehkan salat. Beberapa hadis-hadis yang bicara tentang larangan ini, tidak ada salat sesudah subuh hingga tinggi matahari, dan tak ada salat sesudah asar hingga terbenam matahari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada lagi diterangkan bahwa apabila telah nyata kening matahari, jadi kening ini ya bagian matahari itu, maka takhirkanlah salat hingga keluar semuanya. Dan apabila terbenam kening matahari, boleh yang piringan bagian atas itu, maka takhirkanlah salat hingga terbenam semuanya. Jadi betul-betul terbenam benar dia, baru boleh dilakukan salat. Itu kira-kira pengantar pendekatan ilmu falaknya apa? Misalnya suasana matahari dekat mau terbenam itu dia menguning, itu diinformasikan. Lalu ukurannya itu berapa kerendahannya terbenam matahari itu dalam ilmu falak min 1 derajat di bawah ufuk. Kalau waktu asar kerendahannya itu min 18 di bawah ufuk. Kalau belum sampai serendah itu, belum boleh salat isya dilakukan karena safak merah masih ada. Begitu juga subuh sebelum fajar terbit, belum boleh azan subuh dikumandangkan. Dia jadi terlarang. Berapa kerendahan matahari di ufuk timur baru boleh azan subuh dikumandangkan? Min 18 derajat. Inilah yang dikoreksi akhir-akhir ini, sangat viral. Dulu kerendahan matahari itu min 20 derajat di bawah ufuk, sehingga se-Indonesia azan dikumandangkan subuh masih gelap gulita di ufuk timur. Setelah ditambah waktunya 8 menit, waktu masuk semula itu baru tampak fajar. Makanya pendengar sudah viral sekarang diinformasikan waktu subuh yang dikoreksi itu ditambah waktunya 8 menit. Kalau tetap azan subuh pada waktu yang tertera di jadwal salat atau di kalender yang sudah hadir, sesungguhnya azan subuh dikumandangkan belum masuk waktunya. Akibat hukumnya adalah orang yang tidak ke masjid dia salat di rumah, berarti salatnya belum pada waktunya. Ingat, azan itu gunanya adalah memberitahu waktu telah masuk, terus memanggil orang salat berjamaah untuk mendapat kemenangan. Demikian sedikit uraian dan kita kembangkan dalam program Muzakara ini, dikembalikan pada bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar pemaparan dari Ustadz Firdaus A.M. Hadi tentang waktu-waktu yang dilarang sholat. Dan langsung saja Ustadz, kita terima atensi pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Ahmad. Oke, sekarang gimana Pak Ahmad? Oke, silakan pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahmad Khalidi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Buya Ahmad Khalidi untuk pendengar kami semua. Beliau ini adalah pendengar setia dan proaktif, dan dengan keberkahan Allah dia hafiz
Al-Quran 30 juz. Kita doakan beliau beserta keluarga sehat walafiat dan menyinari bumi Nusantara ini dengan adanya hafiz-hafiz Al-Quran. Ayat apa yang ditanyakan tadi tentang surat An-Nur ayat 4, soal perjodohan yang sekufu dengan yang tidak, yang berzina, pezina dengan pezina, muslim sama muslim. Di sini ada isyarat yang ditangkap bahwa idealnya orang taat itu ya sesama orang taat, dan tidaklah direlakan misalnya orang taat tapi nikah dengan bajingan atau dengan perilaku yang terkutuk misalnya, jangan itu. Kalaupun iya juga ya selevel dia pula. Nah, jadi bodoh-bodoh masuk neraka. Ini sebenarnya ada di balik itu ditangkap. Hati-hatilah soal perjodohan. Kalau misalnya dulunya bergelut di dunia hitam, bertobatlah dulu. Kalau masa lalu itu orang kan punya masa lalu, sehingga pernikahan itu betul-betul suci, bersih, dan diawali dengan tobat, dengan ketaatan. Moga-moga pernikahan itu baik. Nah, bagaimana dengan orang luar negeri, dengan agamanya dulu entah bagaimana? Yang jelas ikuti petunjuk kalau menikah harus sesama muslim. Itu dalam undang-undang sudah diatur, tidak boleh nikah beda agama di dalam pandangan Islam. Tapi nanti kalau agama lain tentu punya hak pula. Jadi harus dirumuskan elok-elok. Memang ada contoh-contoh dulu nikah beda agama, jelaslah batin jadi tersiksa. Kalaupun disebut bahagia, bahagianya pasti semu, karena ada yang dituntun di sana dalam berumah tangga itu tidak hanya lahiriah saja, tapi menghadap yang Maha Kuasa dengan cara yang sama, yakni Allah SWT. Kalau berbeda saja cara beribadah, pastilah kebahagiaannya itu semu. Dan kalau retorika mungkin bisa saja menarik didengar. Jadi apa, menikah itu adalah sama keyakinannya. Bisa saja ya si A dulunya dia pezina, nikah dengan si B yang taat. Nah, sebelum pernikahan ini harus ada perjanjian moral dulu, betul-betul bertobat dan seterusnya. Kalau misalnya dia penduduk negara lain, apa agamanya harus jelas baru nikah. Kalaupun misalnya nikah sudah terjadi, belum ada ketaatan, masih awam, ya tentu hukum tidak berlaku seperti orang yang mengetahui. Nah, tahu dia soal agama ini. Bahkan di negara maju itu agama ini betul-betul sebagian dia lecehkan saja. Dia tidak tahu agama. Saya tidak beragama katanya. Saya juga tak punya teman waktu belajar bahasa waktu itu, dia tidak punya agama. Dia pintar. Nah, setelah dia cocok dengan orang Minang, akhirnya dia masuk Islam. Jadi memang ada beberapa negara atau orang-orang tertentu tidak beragama dia sama sekali, tapi dia juga elok. Nah, sebelum menikah itu harus didudukkan dulu statusnya itu. Mungkin ini Buya, tentu jawaban saya ini belumlah memuaskan. Moga-moga pada narasumber yang lain akan tertampung dan terakomodir apa yang Buya tanyakan.